Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali.
Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Dr. Andes Asmar Josen SHMH sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu dimulai. Pembacaan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 641/DJU/SK titik KP 4.1.3 Romawi 2024 tentang promosi dan mutasi kepanitraan di lingkungan peradilan umum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang promosi dan mutasi kepanitraan di lingkungan peradilan umum. Ke-1, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 124 tahun 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan, keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2024. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanda tangan Bambang Mianto. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan daftar lampiran keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 641/DJU/SK/KP 1.3 Romawi 2024 tanggal 22 April 2024. Nomor 3, nama Dr. Andes Asmar Josen Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 1965 1206 1993 031007. Pangkat dan jabatan lama Pembina Utama Muda dalam jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, golongan ruang 4C. Pangkat jabatan baru Pembina Utama Muda dalam jabatan Panitera pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Tunjangan jabatan Rp3.250.000. Keterangan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanda tangan Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut ditandatangani elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanuddin. Sekian. Pengambilan sumpah jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada saksi dan rohaniawan disilakan mengambil tempat.
Sumpah jabatan. Saya mengambil sumpah. Saya akan bertanya kepada Saudara Dr. Andreas Asmar Josen, SHMH. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dengan sungguh-sungguh bahwa saya. Dengan sungguh-sungguh bahwa saya. Untuk memperoleh jabatan saya ini. Untuk memperoleh jabatan saya ini. Langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Dengan menggunakan nama. Dengan menggunakan nama. Atau cara apapun juga. Atau cara apapun juga. Tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu. Tidak memberikan dan tidak menjanjikan barang sesuatu. Kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya. Saya bersumpah bahwa saya. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam jabatan ini. Dalam jabatan ini. Tidak sekali-kali akan menerima. Tidak sekali-sekali akan menerima. Langsung atau tidak langsung dari siapapun juga. Langsung atau tidak langsung dari siapapun juga. Sesuatu janji atau pemberian. Suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya. Saya bersumpah bahwa saya. Akan setia kepada dan akan mempertahankan. Akan setia kepada dan akan mempertahankan. Dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar. Dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar. Dan ideologi negara. Dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan segala undang-undang. Dan segala undang-undang. Serta peraturan perundang-undangan lainnya. Serta peraturan perundang-undang lainnya. Yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya. Saya bersumpah bahwa saya. Senantiasa akan menjalankan. Senantiasa akan menjalankan. Jabatan saya ini dengan jujur. Jabatan saya ini dengan jujur. Seksama. Seksama. Dan dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan tidak membeda-bedakan orang. Dan akan berlaku dalam melaksanakan. Dan akan berlaku dalam melaksanakan. Kewajiban saya sebaik-baiknya. Kewajiban saya sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Seperti layaknya. Seperti layaknya. Bagi seorang panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu. Sebagai panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang berbudi baik dan jujur. Yang berbudi baik dan jujur. Dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah dan fakta integritas. Kepada pejabat yang disumpah disilakan. Dilanjutkan saksi 1, Ibu Haja Nurul Hidayah SMH, disilakan. Dilanjutkan saksi 2, Bapak Haji Sahlan Effendi SMH, disilakan. Dan selanjutnya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, disilakan.
Para saksi disilakan kembali ke tempat. Penyematan PIN oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu disilakan mengambil tempat. Mana fotonya? Masa harus dibilang? Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu disilakan kembali ke tempat. Kata pelantikan Bapak Dr. Andes Asmar Josen, SIMH sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan ini secara resmi melantik Dr. Andes Asmar Josen, SHMH, dalam jabatan Panitera di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu selesai. Kata sambutan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Wakil Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang saya hormati Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang saya hormati Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu yang baru dilantik, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang saya hormati
Bapak dan Ibu para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang saya hormati Ibu Pengurus Dharma Yukti Karini Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati para pejabat struktural fungsional pada jajaran Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Saya boleh minta persilakan Pak Panitra duduk dulu, silakan. Boleh ya, supaya lebih rileks Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Pertama-tama marilah kita dalam hati sanubari kita masing-masing terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas ridhonya lah maka kita boleh berkumpul pada pagi hari menjelang siang ini dalam kesehatan yang baik, sehingga boleh kita merasakan ada rasa bahagia di hati. Kemudian secara khusus kepada Bapak Panitra yang baru dilantik menjadi Panitra Pengadilan Tinggi Bengkulu, saya ucapkan selamat atas pelantikan ini. Kiranya dengan mulai bertugasnya Bapak pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ini, maka pelayanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu pun termasuk di setiap pengadilan negeri yang ada oleh hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu akan semakin terasa lancar dan semakin membaik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pelantikan yang kita langsungkan pada hari ini sebenarnya adalah peristiwa biasa. Namun momen pelantikan seperti ini juga merupakan momen yang sangat penting untuk seorang panitra yang terlebih-lebih promosi yang begitu sangat membanggakan hati, yang dulunya panitra pada pengadilan negeri, kemudian menjadi panitra pada pengadilan tinggi. Tentu jabatan ini merupakan lompat jauh, sehingga jabatan yang sangat strategis ini boleh kita katakan merupakan jabatan bagi orang-orang yang terpilih di antara orang-orang yang terpilih. Maka itu kita sangat percaya bahwa Bapak Panitra yang pada hari ini kita saksikan menerima jabatan kepanitraan ini merupakan orang yang benar-benar mumpuni dan sangat mencintai tanggung jawab dan tugas-tugas yang diemban dan ditugaskan kepadanya. Sebenarnya segala tugas kepanitraan boleh kita lihat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, pun di dalam Undang-Undang Peradilan Umum nomor 49 tahun 2009, dan sebelumnya kita juga telah
diberi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2007 tentang organisasi kepanitraan. Secara keseluruhan itu dapat menampakkan kepada kita bahwa betapa pengadilan dalam melangkahkan langkah dalam memberikan uluran pelayanan kepada para pencari keadilan haruslah selalu melalui kepanitraan. Pelayanan pengadilan ini sungguh pintu terdepannya itu adalah kepanitraan. Maka itu Bapak Panitra hendaknya haruslah memperhatikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 peraturan tentang kepanitraan, organisasi kepanitraan ini. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya panitra harus melakukan koordinasi dengan kepanitraan dengan para panitra muda yang ada di jajaran pengadilan tinggi, juga tentunya dengan para panitra pada jajaran pengadilan negeri. Kemudian melaksanakan pengelolaan. Wah, ini saya matikan dulu apa namanya nih. Melaksanakan, coba matikan dulu. Udah mati. Inilah apa kelemahan dari apa yang namanya. Saya ulangi Pak Panitra, coba ini mana? Coba ini matikan dari apa? Coba matikan dari apa? Dia matikan dari Saya ulangi, melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata, melaksanakan pengelolaan administrasi perkara pidana, melaksanakan pengelolaan administrasi perkara khusus, melaksanakan pengelolaan administrasi perkara penyajian data perkara dan transparansi perkara. Kemudian pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembina teknis kepanitraan dan kejurusitaaan, dan kemudian terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kepada panitra. Bapak panitra yang saya hormati, tentu pada pelayanan kita sekarang tidak lagi melakukan pelayanan yang secara manual. Kita sudah cenderungnya adalah pelayanan paperless. Maka itu saya minta Bapak Panitra untuk bisa menyelenggarakan administrasi perkara secara elektronik. Kita telah pada posisi menyelenggarakan peradilan yang agung berbasis elektronik.
Maka itu ketika masih ada panitera atau panitera pengganti yang belum mampu menggunakan sarana dan prasarana IT yang berbasis elektronik tentunya, maka saya minta yang demikian itu, mari belajar lagi lebih sungguh. Saya percaya Pak Panitra ini adalah orang yang mumpuni dan mampu melakukan tugas ini. Karena sebelumnya beliau ini adalah Panitra Pengadilan Negeri Semarang kelas 1 A khusus. Maka dengan kehadiran Bapak di sini, kami percaya pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan juga pelayanan di kepanitraan di Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu akan semakin lancar dan semakin berkualitas. Saya juga perlu tambahkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah pengadilan tinggi yang seluruh aparatur adalah orang-orang yang mempunyai semangat kebersamaan. Maka itu saya juga berharap Bapak Panitra dan Ibu istri Pak Josen akan juga aktif dalam Kedharma Yuktian pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ini. Karena bagaimanapun Dharma Yukti Karini ini adalah suatu organisasi yang memang hadir di jajaran Mahkamah Agung yang perlu tetap kita jaga eksistensinya. Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap pada kita yang hadir pada kesempatan ini agar juga kita menyadari bahwa pelayanan yang kita berikan kepada warga masyarakat adalah pelayanan memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan tentunya itu semua didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada, pada norma-norma yang telah jelas. Oleh karena itu, pada seluruh kita aparat Pengadilan Tinggi Bengkulu ini tentu dibebani kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita itu adalah menjadi hak pada pihak lain. Ketika kita dibebani kewajiban, maka sudah barang tentu di seberang sana ada hak yang harus diterima oleh pihak yang berhak menerimanya. Karena keadilan itu sebenarnya adalah sederhana. Keadilan adalah ketika kita memberi hak atau menghargai hak orang yang mempunyai hak. Maka ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan cara yang berlambat-lambat atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka potensial kita menjadi pelaku ketidakadilan. Harus dipahami bahwa keadilan itu tidak hanya muncul dari ketukan palu, tapi ketidakadilan itu juga muncul dari setiap orang yang tidak melakukan tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain. Ketika kita tidak menghargai hak orang lain, maka ketika itu juga kita melakukan ketidakadilan. Saya berharap bahwa kita semua yang menyadari bahwa ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, mengenali itu sebagaimana hak yang ada pada pihak lain yang harus kita hormati dan harus kita berikan. Dan dalam kita memberikan itu haruslah tetap berpedoman pada apa yang telah ditentukan pada norma maupun pada SOP. Karena kata orang bijak, justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari pahami, jangan kita merasa telah melakukan keadilan ketika kebijakan kita sudah benar, ketika putusan kita sudah benar,
ketika pertimbangan kita sudah benar. Tidak cukup hanya benar dalam kebijakan dan dalam pertimbangan, tetapi ketika kita melakukan itu dalam kondisi yang tidak sesuai dengan tenggang waktu, ketika kita telah melakukan itu dengan tenggang waktu yang terlambat, maka di situ kita telah melakukan ketidakadilan itu sendiri. Maka itu pada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bengkulu, termasuk para pengadilan negeri yang ada di bawahnya, beserta seluruh aparatnya, mari sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang potensial melakukan ketidakadilan ketika kita melakukan pekerjaan kita itu dalam kondisi yang terlambat. Saya percaya bahwa kita semua mempunyai komitmen yang sama. Kita akan melakukan pekerjaan kita sesuai dengan norma dan SOP dan sesuai dengan semangat integritas yang tidak mencederai nama baik dan kehormatan lembaga peradilan yang telah susah payah kita perjuangkan. Maka dengan harapan-harapan seperti itu, saya minta kepada kita semua, mari tetap berkomitmen menjaga integritas dan melakukan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan dan juga para kita sesama yang ada di lembaga kita ini. Demikian kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembacaan doa oleh rohaniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sejenak kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita di pagi hari menjelang siang ini selalu dalam keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi karimi wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Syakur, ya Rahman, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah di pagi hari menjelang ini ya Allah. Kami telah dapat melaksanakan sumpah jabatan panitra di lingkungan Pengadilan Bengkulu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di pagi hari yang berbahagia ini ya Allah, pertemuan yang selalu dalam keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyu, dengan memohon pertolongan dan redha serta izin-Mu ya Allah, jadikanlah pelantikan dan sumpah jabatan sebagai panitra yang telah kami laksanakan ya Allah. Kiranya sumpah dan janji ini ya Allah jadikan sebagai pengikat, sebagai pedoman kepada saudara-saudara kami yang telah diambil sumpahnya ya Allah. Kiranya untuk dijadikan pedoman untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, Engkau juga telah menjanjikan kepada kami ya Allah, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepadamu ya Allah, niscaya Engkau akan perkenankan dan Engkau kabulkan doa-doa kami di pagi hari yang berbahagia ini ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin,
Jadikan di antara kami ya Allah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dapat melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada Bapak Dr. Andes Asmarjosen SMH. Disilakan mengambil tempat. Dan dimohon kepada istri Nyonya Asmarjosen untuk mendampingi. Ucapan selamat didahului oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dilanjutkan dengan foto bersama.